Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara rinci rahasia kesempurnaan ilmu hakikat dan makrifat, atau sebuah jalan kebenaran sejati. Apakah tugas utama seorang khalifah, dan di manakah tempat kesempurnaan syariat zahir dan syariat batin? Dan apakah yang ada di balik istilah kata hakikat? Dan apakah tanda seorang sufi yang sudah sampai di hakul yakin? Dan apa tujuan utama latihan kesufian? Dan apakah kurniaan Allah yang terbaik di dunia dan di akhirat, dan lain-lain sebagainya? Jika kalian mau menjadi orang yang arif lagi bijaksana, silakan dengarkan videonya hingga selesai. Ketahuilah olehmu, Nabi adalah umpama titik awal yang tanpanya tidak mungkin dilukiskan huruf. Sedangkan wali-wali sufi adalah titik-titik yang membentuk garis lengkung. Titik Nabi dan titik-titik wali sufi membentuk huruf nun. Walaupun garis lengkung itu panjang, tetapi dia tidak bercantum dengan titik awal. Oleh karena itu, terdapat perbedaan di antara garis lengkung dengan titik awal. Wali pada jalan kenabian, yaitu khalifah kerohanian, adalah pencantum garis lengkung kewalian sufi dengan titik awal kenabian. Khalifah memahami suasana kewalian sufi dan mampu membawa mereka kepada jalan kenabian. Khalifah menjadi penerjemah perkataan wali dan penegak perkataan Nabi. Kekusutan pada jalan kewalian sufi dihuraikan oleh khalifah. Kebenaran pada jalan kenabian diperjuangkan oleh khalifah. Dari masa ke masa Tuhan menjahirkan khalifahnya untuk memperjuangkan jalan kenabian dan melindungi wali-wali yang tenggelam dalam jazbah, fana dan baqa. Kebenaran sejati seperti yang ditemui oleh para khalifah berada dalam syariat yang lengkap, yang menggabungkan syariat zahir dengan syariat batin. Orang yang memasuki jalan sufi sangat mementingkan syariat batin, hingga kan biasa terjadi ada di kalangan mereka yang tidak mengamalkan sebagian besar syariat zahir, terutamanya yang melibatkan hubungan sesama manusia. Mereka yang tidak memasuki jalan sufi pula mementingkan syariat zahir, hingga kan kebanyakan penilaian dibuat berdasarkan perbuatan zahir dan mengabaikan amalan hati. Khalifah Allah mengetahui bahwa kebenaran terletak pada cantuman kedua-dua syariat tersebut. Syariat zahir adalah peraturan agama seperti yang dibicarakan oleh ilmu fikah. Syariat batin adalah amalan hati seperti yang dibicarakan oleh ilmu tasawuf. Keislaman seseorang dikenali melalui syariat zahir. Syariat zahir yang membedakan orang Islam dengan orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan kaum Sakif yang mau dikecualikan daripada sembahyang 5 waktu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Rasulullah dan para sahabat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak tegas terhadap orang yang menolak syariat zahir, dan mereka sangat berwaspada terhadap orang diketahui meninggalkan syariat batin. Orang yang menolak syariat zahir karena ingkar adalah kufur. Orang yang membuang syariat batin adalah munafik. Syariat zahir berhubung dengan amalan Islam. Syariat batin berhubung dengan amalan hati, yaitu iman. Al-Quran menggabungkan iman dengan Islam atau amal soleh. Allah berfirman,
dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Al-Quran juga menegaskan supaya berlaku keras menghadapi kekufuran dan kemunafikan, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, wahai Nabi, berjihadlah atau menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 9. Ketaatan kepada syariat zahir dan syariat batin diperlukan bagi mengelakkan daripada terjatuh ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Tidak seharusnya dipisahkan kedua-dua aspek syariat itu. Latihan kesufian haruslah ditujukan ke arah memudahkan seseorang melakukan seperti yang diajarkan oleh syariat. Soal: apa tujuan utama latihan kesufian? Jawab: tujuan utama latihan kesufian adalah untuk melahirkan keikhlasan secara spontan. Soal: apakah bagian penting di dalam syariat? Jawab: bagian penting di dalam syariat adalah yang pertama iman, yang kedua amal, dan yang ketiga adalah niat yang ikhlas. Tarekat kesufian sangat berkesan di dalam memupuk keikhlasan. Ketika melalui peringkat fana, sifat-sifat buruk tertanggal dan sifat ikhlas menjadi sebati. Setelah keluar dari kefanaan, sifat ikhlas itu menjadi kepribadian. Orang sufi tidak perlu lagi membentuk keikhlasan dalam beramal, karena ikhlas sudah menjadi spontan pada setiap amalannya. Apabila ikhlas sudah menjadi kepribadian seseorang, barulah dia mencapai ridho, karena sesungguhnya ikhlas dan ridho tidak berpisah. Soal: apakah kurniaan Allah yang terbaik di dunia dan di akhirat? Jawab: orang yang ikhlas dalam amalnya dan ridho dengan hukum serta peraturan Tuhan, itulah yang memperoleh keridhaan Allah, yang merupakan kurniaan Allah yang paling baik di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak menjalani tarekat sufi mendapati sukar untuk mempertahankan keikhlasan. Rangsangan yang mau merusak keikhlasan itu selalu saja mendatanginya. Rasa ujub dan riak selalu masuk ke dalam hatinya untuk menghalau ikhlas keluar. Dia mesti memelihara hatinya agar musuh-musuh ikhlas itu tidak dapat masuk. Perjuangan dalam jiwa itu sering menimbulkan kegelisahan dan suasana jiwa yang tenang sukar diperoleh. Soal: yang manakah dikatakan ikhlas yang tidak kekal? Jawab: ikhlas yang muncul dari paksaan, itulah ikhlas yang tidak kekal. Jika iman dan amal boleh diperolehi melalui ketaatan kepada peraturan syariat, ikhlas yang menjadi intisari iman dan amal itu pula mudah diperolehi melalui suluk para sufi. Tanpa melalui perjalanan kepada Allah dan perjalanan dalam Allah, maka akan sulit untuk mencapai keikhlasan yang sebenarnya, yaitu ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, dalam gerak dan diam, yang lahir secara spontan bukan secara paksaan. Soal: kapan ikhlas yang demikian lahir? Jawab: ikhlas yang demikian lahir setelah dibuat penafian terhadap semua jenis Tuhan-Tuhan yang di dalam dan di luar diri, kemudian masuk kepada fana dan baqa. Dengan cara yang demikian, seseorang itu masuk kepada makam kewalian yang khusus. Soal: wali yang berada pada makam khusus atau peringkat khusus, seperti apa perbuatannya?
Jawab, wali peringkat khusus melakukan apa saja karena Allah, bukan karena muslihat diri sendiri. Sebab dirinya sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali tersebut tidak perlu mensucikan niat bagi memperoleh ikhlas. Soal, apakah maksudnya? Kenapa wali tersebut tidak perlu mensucikan niatnya bagi memperoleh ikhlas? Jawab, karena niatnya telah dipersucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia mengorbankan segala kepentingan dirinya untuk Allah semata-mata, dan dia masuk kepada kefanaan dan kebaqaan. Orang yang ada kesadaran terhadap dirinya secara umumnya melakukan sesuatu dengan mengambil kira kepentingan diri secara disadari atau tidak. Bila kasihkan diri sendiri lainnya diganti dengan kasihkan Allah, apa saja yang dibuat adalah karena Allah, sama ada dia sengaja memperhatikan niatnya ataupun tidak. Orang yang sudah ada keputusan sejak awal bahwa segala-galanya adalah untuk Allah semata-mata, tidak perlu lagi memperjelaskan niatnya. Tetapi orang yang masih ada pilihan untuk Allah atau untuk diri sendiri atau untuk sebab yang lain, perlulah memperjelaskan niatnya. Orang yang tidak mengikuti jalan kesufian biasanya memperoleh kebenaran secara ilmiah semata-mata, dan mereka juga memerlukan mujahadah dalam mengerjakan peraturan syariat. Kebenaran yang diketahui secara ilmiah itu dapat disaksikan oleh orang yang mengikuti thariqat sufi. Apa yang diketahui secara ilmiah dialami sendiri oleh orang sufi secara kerohanian. Pekerjaan syariat yang sukar dilakukan oleh orang biasa menjadi mudah bagi orang yang dilatih secara kesufian. Oleh sebab itu, apabila orang sufi sampai kepada makam penetapan, keyakinannya sudah sangat teguh. Soal, apakah tanda seorang sufi yang sudah sampai kepada hakul yakin? Jawab, tanda orang sufi yang sudah sampai kepada hakul yakin adalah apabila kebenaran yang dibukakan kepadanya keseluruhannya sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada perbedaan walaupun sedikit, itu tandanya sufi itu belum sampai kepada kebenaran hakiki. Sufi tersebut belum terlepas sepenuhnya daripada kesan mabuk. Setelah dia melepasi kesan mabuk sepenuhnya, dia akan menjadi khalifah kepada dirinya sendiri. Dia mampu menguruskan hal ihwal dirinya dan menguasai penuh stesen-nya. Bercanggah dengan syariat adalah tanda nyata seorang sufi masih dalam pencarian dan belum menemui kebenaran hakiki. Soal, ada segolongan sufi beranggapan bahwa syariat hanyalah kulit dan isinya adalah hakikat. Bagaimanakah menurutmu dari anggapan mereka ini? Jawab, anggapan yang demikian menunjukkan bahwa sufi yang berkenaan tidak memperoleh pengalaman kerohanian yang benar. Ketahuilah, sufi yang masuk kepada pengalaman kerohanian yang benar, dia tidak akan pernah mengeluarkan kenyataan yang demikian. Sufi yang benar tidak membedakan syariat dengan hakikat, karena sebenarnya syariat terdiri daripada kulit dan isi, yang artinya kulitnya syariat zahir dan isinya syariat batin. Soal, lalu apa tujuannya penggunaan istilah hakikat? Jawab, penggunaan istilah hakikat adalah untuk merujukan kepada satu bagian syariat batin yang mendalam. Walaupun digunakan istilah hakikat, dia tetap juga bagian syariat. Kebenaran yang dinyatakan dengan jelas dan juga secara simbolik juga termasuk dalam bidang syariat.
Ulama zahir memberikan tumpuan kepada syariat zahir. Ulama yang lebih matang memberikan tumpuan kepada syariat zahir dan syariat batin sekaligus, tidak dipisahkan. Penjelasannya begini: apabila kamu pada zahirnya dihiaskan dengan taat kepada perintahnya dan dikurniakan pada batin kamu menyerah bulat kepada Allah, yang demikian adalah sebesar-besar nikmat buat kamu. Soal: lalu apa yang dikatakan hamba Allah yang sejati? Jawab: hamba Allah yang sejati adalah yang menggunakan segala daya dan upayanya untuk mentaati Allah, menurut segala perintahnya tanpa hujah, tanpa tangguh dan tanpa ragu-ragu. Dan pada masa yang sama, hatinya yakin sungguh-sungguh kepada ketuhanan Allah yang memelihara, menjaga, melindungi, menguruskan segala sesuatu dengan cara yang paling baik. Soal: apakah yang dinamakan takwa dan iman? Jawab: mentaati perintah Allah dengan memelihara sempadan syariat dinamakan takwa, dan keyakinan hati terhadap ketuhanan Allah yang memelihara serta mengatur dinamakan iman. Gandengan iman dan takwa melahirkan sifat ubudiyah yang sejati. Beriman tanpa bertakwa atau tanpa beramal adalah kejahilan, sedangkan beramal tanpa beriman adalah munafik. Soal: apakah fungsinya iman dan takwa bagi insan? Jawab: iman dan takwa merupakan dua belah sayap yang saling bantu-membantu agar insan dapat terbang menuju Tuhan. Jika hanya satu sayap saja yang ada, maka seseorang itu hanya berputar-putar di bumi, walaupun jauh jarak yang telah diputarinya, namun dia tetap berada di bumi, tidak terbang ke alam tinggi. Soal: bagaimanakah ciri-cirinya atau dikatakan orang yang menggabungkan iman dan takwa? Jawab: seseorang yang menggabungkan iman dan takwa adalah orang yang bersesuaian zahirnya dengan batinnya, atau harmoni kedudukan syariat dan hakikatnya. Amalan zahirnya sesuai dengan tuntutan syarat, dan batinnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersesuai iman dan takwanya, zahir dan batinnya, syariat dan hakikatnya, jasmani dan rohaninya, sebenarnya mendapat sebesar-besar nikmat daripada Allah. Dia terlepas daripada sifat munafik. Dia berada pada thariqat atau jalan yang benar. Soal: apa namanya seseorang yang menganut agama Islam? Jawab: apabila seseorang menganut agama Islam, dia dinamakan Muslim. Muslim menerima syariat Islam sebagai cara hidupnya. Dia memahami dan mengakui akan kebaikan dan kebenaran peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian dia beriman dengan sesungguhnya kepada Allah. Akhirnya kedudukannya naik daripada Muslim kepada mukmin. Soal: kenapa dia dikatakan mukmin? Jawab: karena orang mukmin mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Allah, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia yakin Allah saja yang mengatur kehidupannya. Orang mukmin mematuhi syariat bukan karena kebaikan, dan juga bukan karena kebenaran syariat itu semata-mata, tetapi mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat syariat sebagai peraturan Allah, dan sebagai hamba dia wajib taat kepada peraturan tersebut. Ketaatan kepada syariat yang didorong oleh iman yang teguh membentuk sifat takwa. Orang yang bertakwa naik dari tahap mukmin kepada tahap mutakin. Soal: apakah itu makam mutakin?
Jawab, makam mutakin adalah makam keteguhan beramal dengan syariat Islam dan ketetapan hati bersandar kepada Allah. Keteguhan dan ketetapan hati dalam makam mutakin menjadi tangga untuk mencapai makam qarabin, yaitu orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling hampir dengan Tuhan adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling teguh kedudukannya pada makam mutakin. Sebagaimana bunyi firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Makam mutakin bukan saja menjadi tangga untuk mencapai makam muqarrabin, bahkan dia juga menjadi tapak untuk naik kepada makam arifin. Sepanjang perjalanan dari makam muslim kepada makam arifin, iman dan amal menjadi kendaraan. Soal, apa tujuannya perpindahan dari satu makam kepada makam yang lain? Jawab, perpindahan dari satu makam kepada makam yang lain adalah untuk memperlihatkan keteguhan dan ketetapan amal dan iman. Sekiranya Allah berkehendak mengkurniakan kepada hambanya kedudukan yang baik pada sisinya, maka hamba tersebut dikurniakan keteguhan dalam melakukan ketaatan kepadanya dan diperkuatkan imannya. Hamba yang memperoleh kurniaan begini menjadi hamba yang gemar beribadah, beramal soleh, dan kuat pula bertawakal kepada Allah. Inilah hamba Allah yang berjaya. Peraturan syariat hukumnya sama bagi semua orang Islam. Orang awam dan ahli ma'rifat yang sempurna tertakluk kepada hukum dan peraturan yang sama. Tidak ada kelonggaran bagi satu pihak dan penekanan pada pihak yang lain. Sufi yang masih baru atau yang keliru dan orang jahil yang bertaklid melulu coba membuang dasar syariat dengan mengatakan peraturan syariat terpakai kepada orang yang belum sampai ke makam makrifat. Mereka beranggapan sufi hanya perlu mendapatkan makrifat. Mereka beranggapan tujuan mematuhi syariat adalah untuk memperoleh makrifat. Bila makrifat sudah diperolehi, peraturan syariat dengan sendirinya gugur. Golongan ini berpendapat bahwa ahli makrifat yang melakukan ibadah hanyalah untuk memberi contoh kepada orang ramai dan dorongan kepada mereka untuk menuju kepada makrifat. Mereka mengatakan syariat hanya perlu dilakukan oleh orang yang masih baru dalam perjalanan kerohanian, sedangkan bagi mereka sendiri yang sudah mencapai makrifat tidak memerlukan syariat lagi. Inilah fahaman yang kufur dan sesat. Ada pula golongan sufi yang hanya mementingkan hakikat, tetapi hakikat yang mereka maksudkan bukanlah syariat batin atau hakikat kepada syariat. Mereka mempunyai definisi sendiri mengenai hakikat dan syariat. Bagi mereka syariat hanyalah kulit semata-mata tanpa isi atau tubuh tanpa nyawa. Isi atau nyawa tidak bergantung kepada kulit atau tubuh. Maksud mereka, hakikat tidak bergantung kepada syariat. Sufi jenis ini membina fahaman berdasarkan pengalaman mereka semata-mata. Walaupun berfahaman demikian, mereka menghormati syariat karena dia datangnya dari Allah dan patut dimuliakan. Mereka tidak setuju dengan perbuatan mencampakkan syariat, karena tindakan yang demikian menunjukkan tidak bersetuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Sufi jenis ini adalah orang yang telah mengorbankan segala-galanya karena cinta mereka kepada Allah. Keasikan dan mabuk yang menguasai mereka menyebabkan mereka memasuki suasana pengalaman kerohanian yang diistilahkan sebagai peringkat bayang, sehingga timbul fahaman yang berbeda daripada syariat.
Namun sebagian orang yang mencintai Allah, mereka memiliki syariat yang diturunkan olehnya. Golongan inilah yang berhak dimaafkan, bukan dikutuk, tetapi fahaman mereka tidak boleh diikuti dan dipegang. Perkataan mereka yang menyalahi syariat hendaklah dianggap sebagai ucapan latah orang yang di dalam mabuk. Sufi golongan ketiga memahamkan syariat sebagai gabungan kulit dan isi, tubuh dan nyawa. Mereka berpendapat memegang syariat zahir tanpa mencapai syariat batin adalah kurang bermakna. Sementara mengambil syariat batin dengan membuang zahirnya adalah tidak sempurna. Mereka berfahaman bahwa seseorang boleh mengambil syariat zahir walaupun batinnya tidak. Bagi mereka, orang yang memberi tumpuan kepada syariat zahir dan beramal dengannya sudah boleh menyelamatkannya di akhirat kelak. Golongan yang mengambil syariat zahir saja adalah mereka yang berkedudukan sebagai ulama zahir dan orang Islam awam. Mengambil syariat zahir saja tanpa batinnya dibolehkan, tetapi mengambil syariat batin tanpa zahirnya adalah tanda mungkin. Kesimpulan golongan ini adalah kecemerlangan zahir dan batin ditentukan oleh hubungan mereka dengan syarak, dan semua kebenaran yang terdapat dalam fahaman agama yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ketahuilah, 1000 pembukaan dan penyaksian dalam alam kebatinan tidak akan dapat menandingi fahaman agama, yaitu Tuhan tidak menyamai sesuatu apapun. Golongan tersebut tidak cenderung dengan pengalaman kerohanian yang bercanggah dengan kebenaran syariat walaupun sedikit. Bagi mereka, pembukaan demikian hanyalah ujian yang mengheret mereka ke tempat ajaib secara perlahan-lahan. Mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk dari Tuhan dan paling layak diikuti. Mereka sebenarnya adalah ulama yang berjaya, diberi bimbingan dan petunjuk yang benar oleh Tuhan. Tuhan membantu mereka menyatakan kebenaran syariat, dan Tuhan memberi mereka ganjaran karena mendukung peraturan syariat. Sufi golongan ketiga berbeda dengan golongan yang hanya mementingkan batin dan tidak sedikit pun mematuhi peraturan syariat. Golongan yang memisahkan diri dengan syariat menyangka kebenaran yang dicari tidak ada dalam syariat. Mereka menyangka syariat hanyalah tubuh yang tanpa nyawa. Mereka berpegang kepada kebenaran yang muncul dari bayangan, dan mereka menyimpang daripada arah yang menuju kepada kebenaran yang sejati. Akibatnya, kewalian mereka hanyalah dalam perbatasan kewalian bayangan, dan kehampiran mereka dengan Tuhan tidak melebihi tahap sifat. Kewalian golongan ketiga yang menggabungkan zahir dan batin syariat menemui kebenaran sejati dan asli. Mereka mendapat petunjuk dan menemui jalan kepada zat yang hakiki, yang tiada sesuatu menyerupainya. Mereka berjaya melepasi kebenaran peringkat rendah. Mereka maju sehingga ke penghujung jalan, dan kesudahannya mereka memperolehi kewalian. Tahap tersebut dicapai dengan cara tidak sedikit pun meragui syariat dan tidak meninggalkan tuntunan syariat. Golongan sufi yang berfahaman syariat hanyalah kerangka kosong, pada hakikatnya adalah suatu kebenaran sejati yang berada di luar syariat. Soal, apakah sebabnya mereka mendapatkan fahaman demikian? Jawab, mereka mendapatkan fahaman yang demikian melalui beberapa sebab. Sebagian daripada mereka menjalani tarekat sufi hanya sampai kepada tahap bersatu dengan Tuhan. Mereka tidak meneruskan perjalanan mereka melepasi tahap tersebut.
Ada pula yang mempelajari doktrin wahdatul wujud terlebih dahulu dan memulakan perjalanan dengan membawa kepercayaan doktrin tersebut. Segala usaha ditujukan untuk menjahirkan fahaman dan kepercayaan wahdatul wujud. Apabila mereka memulakan perjalanan di atas landasan wahdatul wujud, maka yang mereka temui dan alami adalah wahdatul wujud. Golongan ini juga berhenti pada tahap bersatu dengan Tuhan dan meyakini bahwa yang ada hanya satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Mereka membentuk keyakinan bahwa wahdatul wujud adalah kebenaran yang paling tinggi, sehingga timbul anggapan bahwa wahdatul wujud adalah pegangan wali-wali. Mengaitkan wahdatul wujud dengan kewalian menambahkan keteguhan kepercayaan kepada doktrin tersebut. Mereka memandang hakikat agama melalui suduhan yang berdasarkan kepercayaan kepada satu wujud. Mereka memperkenalkan tauhid secara doktrin wahdatul wujud dan dengan lantang mengatakan syariat tidak memperkenalkan tauhid yang benar. Dari kalangan mereka ada yang mengatakan segala perkara dalam syariat adalah syirik. Hanya pegangan wahdatul wujud yang bebas daripada syirik. Begitulah hebatnya pengaruh pengalaman kerohanian dalam membentuk keyakinan tentang kebenaran agama dan tauhid. Selain sebab-sebab yang telah disebutkan ini, sikap dan pandangan pribadi seseorang sufi itu sendiri memisahkan syariat daripada hakikat. Sufi jenis ini berpendirian hidup dalam pengasingan, lebih baik daripada bercampur dengan orang ramai. Mereka berpendapat hanya sedikit saja hakikat yang boleh ditemui dalam syariat. Mereka berpendapat bidang hakikat terbuka dalam fana, zuk dan mabuk ketuhanan. Oleh karena itu, mereka lebih gemar menghabiskan waktu dengan berkholwat dan beribadah sendirian tanpa mengambil bagian dalam bidang dakwah, berjihad dan berhikmah kepada masyarakat. Golongan yang dipimpin kepada penghabisan jalan menemui bahwa syariatlah yang menunjukkan apakah kehidupan agama yang sebenarnya. Syariat bukan saja mengajarkan peraturan zahir yang diistilahkan sebagai syariat zahir, malah syariat juga membawa perkara-perkara kerohanian yang meliputi iman, tauhid, mahabbah, syukur, sabar, ikhlas, takwa, ihsan dan lain-lain. Bidang kerohanian seperti pemikiran, perasaan, daya rasa, niat, keinginan dan lain-lain juga berada dalam syariat. Soal syariat yang mencakupi perkara zahir dan batin itu apa? Jawab: syariat yang mencakupi perkara zahir dan batin adalah agama Islam yang lengkap dan sempurna. Dia mengajarkan kehidupan beriman, bertakwa dan ihsan yang sempurna. Apa juga aliran thariqat hendaklah menjurus kepada memperteguhkan keyakinan dan pegangan kepada apa yang diperkatakan oleh syariat, bukan mencari kebenaran yang lain daripada kebenaran syariat.